Di kayangan ada bidadari, turun ke bumi menanti fajar. Perkenalkan, saya Purwo Besari, di sini sebagai tutor belajar. Halo semuanya, senang sekali kakak bisa kembali menyapa Sobat Belajar. Oh ya, Sobat Belajar, kalau misalnya dapat undangan ke suatu pesta, baik itu ke pesta pernikahan, ulang tahun, atau hanya sebuah pesta perayaan gitu kan, untuk ya seru-seruan gitu kan. Pernah nggak sih Sobat Belajar itu kebingungan mencari busana yang tepat atau baju yang tepat gitu ya? Bahasa kerennya tuh outfit gitu ya. Outfit yang tepat untuk Sobat Belajar pakai nih, bertemu dengan teman-teman Sobat Belajar. Pernah nggak sih ngerasa kebingungan? Pertama, bingung, kira-kira ini cocok nggak ya di tubuh saya atau di pakaian saya gitu kak, atau di tubuh saya gitu kan, terus dibawa ke acara itu cocok nggak ya, tepat nggak ya pakai bajunya gitu kan. Nah, pernah nggak sih Sobat Belajar ada di momen-momen saat itu gitu kan? Kalau Kak Purwo sih sering sih ngerasa kayak gitu, aduh ini pantas nggak ya, bagus nggak ya dari atas sampai bawah dilihat gitu kan di kaca gitu kan. Dan kita mundur sedikit kembali ke belakang ya Sobat Belajar, ketika misalnya membeli baju tersebut deh. Misalnya kita lagi di toko busana atau di toko baju gitu ya, terus kita melihat gitu kan, aduh yang mana ya baju yang kira-kira bagus untuk saya gitu, yang tepat untuk saya gitu kan. Kita kadang-kadang suka lama kan milih bajunya gitu kan. Apalagi kalau misalnya kita mau ke pesta gitu kan, kita mau ke pesta, di baju yang ada di lemari kita dirasa udah penuh semua, udah bosen gitu ya, udah saking kebanyakan, kita pergi tuh ke toko buku gitu, totonya malah kita makin bingung gitu kan, makin lama susah banget kan. Nah, udah milih baju susah di tokonya, pas nyampe rumah melihat misalnya tumpukan baju atau koleksi yang ada di lemari juga makin bingung gitu kan, makin susah gitu kan, yang tepat yang mana, ntar pakai ini terlalu dibilang terlalu formal, pakai yang kayak gini dibilang terlalu santai gitu kan, serba salah kan. Nah, itu salah satu hal yang menjadi permasalahan nih untuk kita semua. Yang kedua nih Sobat Belajar nih, selain untuk menentukan misalnya pakaian, kita juga kadang-kadang kesulitan nggak sih yang namanya menentukan teman bermain atau teman yang teman satu, ibaratnya teman nongkrong gitu ya. Kadang-kadang kita suka kesulitan nggak sih, ini orang kayaknya nggak cocok deh sama kita, sama aku gitu kan, ini orang kayaknya nggak cocok deh dengan saya gitu kan. Sobat Belajar pernah merasa gitu nggak sih? Nah Sobat Belajar, ternyata jangankan di kehidupan sehari-hari, untuk ternyata memilih kata saja itu ternyata nggak mudah loh Sobat Belajar. Kita harus memperhatikan beberapa hal untuk memilih suatu kata supaya kita tuh membuat suatu tulisan atau berbicara nih Sobat Belajar nih nggak menyakiti hati banget. Kita tuh maksudnya berbeda dengan apa kita ungkapkan, tapi karena kita salah milih kata nih, maknanya jadi beda, terus menyakiti perasaan orang lain. Nah, itu jangan sampai terjadi ya Sobat Belajar. Nah, ngomong-ngomong tentang yang cocok dan tepat, hal ini pun berlaku di materi UTBK nih. Ada salah satu materi yaitu tentang pemilihan kata Sobat Belajar. Karena ini adalah materi yang berfungsi atau digunakan untuk menguji seberapa mengertikah Sobat Belajar, atau sejauh mana sih Sobat Belajar paham tentang penggunaan kata yang ada di dalam Kamus Bahasa Indonesia tersebut. Seperti itu. Nah, materinya akan segera Kak Purwo bahas. Penasaran materinya tentang apa? Sobat Belajar, karena belajar sekarang mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Halo Sobat Belajar, nah pada kesempatan kali ini Kak Purwo akan menjelaskan materi mengenai hal ini nih Sobat Belajar. Iya benar banget, diksi. Nah, pasti Sobat Belajar sering banget mendengar kata ini atau istilah diksi gitu kan. Sebenarnya apa sih istilah diksi ini gitu kan. Dan ini kenapa sih selalu diujikan di UTBK nih? Karena ada salah satu bagian yaitu pemahaman bacaan dan menulis ya Sobat Belajar. Nah, di pemahaman bacaan dan menulis ini kita juga diminta nih Sobat Belajar untuk menentukan manakah diksi yang tepat yang dipakai di sebuah bacaan seperti itu. Oke. Jadi di bagian TBK pun bahkan tidak hanya di pemahaman bacaan menulis, jadi pengetahuan dan penalaran umum pun ada gitu kan. Apakah ini benar diksinya ditempatkan di sini atau tidak. Nah, salah satu hal yang bisa mencirikan diksi adalah tepat atau tidak gitu kan. Nah, ngomong-ngomong tentang diksi itu sama nggak sih dengan kata, atau memang diksi itu kata Kak, cuma dibedain aja gitu kan. Yuk kita cari tahu sendiri ya, apa sih sebenarnya diksi itu.
Nah, kita ke sini dulu. Nah, di sini ya ternyata dia nih. Nah, susah banget ya. Nah, ini dia. Diksi. Apa itu diksi? Diksi adalah proses pemilihan kata yang tepat atau cocok dalam membuat sebuah kalimat yang bisa menimbulkan suatu efek tertentu, sobat belajar. Nah, di sini harus ada yang di garis bawah ini, sobat belajar nih. Terdapat oke di sini ada yang dibawahi ya sobat belajar, tepat dan selaras sehingga diperoleh efek tertentu sobat belajar. Nah, jadi diksi ini bukan hanya untuk menulis ya sobat belajar, tapi untuk juga menyampaikan sebuah gagasan. Jadi baik gagasan secara tertulis maupun secara lisan. Nah, kita harus memilih diksinya nih. Jadi di sini adalah pilihan kata ya. Nah, dan di sini harus ada yang perlu digarisbawahi, yaitu adalah efek tertentu. Efek tertentu di sini maksudnya seperti apa? Contoh kalimatnya adalah seperti ini. Ayahnya meninggal kemarin sore. Tuh. Lalu bandingkan dengan kalimat seperti ini. Ayahnya mati kemarin sore. Mana yang dirasa sobat belajar menimbulkan efek ketidaksukaan? Kalau misalnya sobat belajar di posisi orang yang mendengar kata itu. Yang pasti yang tidak suka adalah kalimat 2 ya. Kita bisa berasumsi, ini orang kejam banget. Bilangnya mati gitu, nggak bisa bilang meninggal. Nah, itu adalah salah satu efek tertentu gitu kan, untuk menyampaikan suatu bela sungkawa, tapi inginnya memberikan bela sungkawa, tapi secara halus, tapi malah menimbulkan efek emosi. Seperti itu. Lalu juga yang bandingkan yang kedua. Saya tidak suka cara Anda memimpin rapat. Seperti itu. Lalu ada yang kedua. Saya membenci cara Anda memimpin rapat. Frasa tidak suka dibandingkan dengan kata membenci, dua-duanya sama, yaitu memiliki maksud tidak suka. Tapi nuansa yang ditimbulkan atau efek yang ditimbulkan berbeda. Kata membenci terkesan terlihat kasar dan memiliki rasa dendam. Seperti itu. Jadi itulah yang disebut pemilihan diksi. Jadi hati-hati ya sobat belajar ketika ingin mengatakan sesuatu atau menulis sesuatu. Bisa jadi diksinya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, jadi ada yang perlu diperhatikan sobat belajar mengenai pemilihan diksi ini supaya bisa menimbulkan efek tertentu dan tidak salah makna. Dan salah satunya hal yang perlu diperhatikan adalah supaya interpretasi yang kita inginkan dengan pembaca atau pendengar sama. Jadi hal itu salah satu hal yang diperhatikan dalam pemilihan diksi. Yuk kita cari tahu. Nah, ini contoh yang tadi ya. Saya tidak suka cara Anda memimpin acara hari ini. Dan lalu kedua, saya benci cara Anda memimpin acara hari ini. Kasar sekali kan terdengarnya kan. Nah, tapi apakah ini salah? Jika mengatakan salah atau benar, ya bisa-bisa saja. Karena hal ini tergantung konteks. Kalau memang ini orang sangat tidak menyukai dan ada rasa dendam, ya sah-sah saja. Orang ini mengatakan benci. Seperti itu. Nah, ada lagi tuh konteks tuh sobat belajar. Jadi, hal yang perlu diperhatikan dalam memilih diksi adalah konteks. Yuk kita cari apa saja sih hal-hal yang perlu diperhatikan. Oke. Nah, dalam pemilihan diksi ada dua hal yang diperhatikan dan menurut arti dari KBBI tersebut ya. Yang pertama adalah tepat, yang kedua adalah selaras. Nah, tepat itu artinya apa sih? Yang pertama adalah tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda atau persepsi yang berbeda dari si penutur atau si pembuat tulisan kepada si pembaca atau kepada si pembaca atau kepada si pendengar, seperti itu. Jadi hal itu harus sama dengan yang dimaksud si penutur dengan orang yang menerima tuturan itu, seperti itu sobat belajar. Lalu yang kedua, makna yang diharapkan sampai kepada si pendengar atau si pembaca tersebut. Nah, jadi makna yang diharapkannya tuh harus sama ya dengan apa yang disampaikan. Contohnya seperti ini. Contohnya tadi adalah misalnya menggunakan kata benci dan tidak suka. Maksudnya hanya untuk mengatakan tidak suka pada cara kepemimpinannya yang bersifat misalnya pada saat acara itu saja. Namun karena digunakannya kata benci, kan interpretasinya berbeda dan itu akan sangat berbahaya. Seperti itu. Lalu yang kedua misalnya
untuk menggunakan kata misalnya mati, misalnya mati dan meninggal. Contoh, kita bisa mengatakan televisi kita akan mati kalau misalnya tidak terkena daya kan, atau motor kita akan mati misalnya tidak ada bensinnya atau solarnya, misalnya seperti itu. Motor saya mati karena tidak terisi bensin, misalnya seperti itu. Nah, tepatkah bila kita mengatakan seperti ini, motor saya meninggal karena tidak terisi bensin? Yang dikatakan mati adalah mesinnya tidak berfungsi, gitu kan. Meninggal juga memang ketika organ tubuh atau nyawa seseorang tidak ada lagi ya, tidak berfungsi lagi kan. Namun tidak tepat sobat belajar mengatakan mati dan meninggal untuk benda hidup, untuk motor itu ya, mati boleh tapi meninggal tidak. Karena motor adalah benda mati, jadi dia tidak meninggal, tapi memang dia bisa dalam keadaan mati. Nah, seperti itu kata yang tepat. Lalu selanjutnya adalah selaras, cocok, atau sesuai. Maksudnya apa nih selaras, cocok, dan sesuai? Nah, kalau misalnya ini berhubungan dengan maknanya, kalau misalnya selaras, cocok, atau sesuai ini adalah berhubungan dengan orang yang menerimanya, atau juga berhubungan dengan konteks atau situasi dan kondisinya. Yuk kita lihat contohnya. Nah, di sini ada keterangan ya sobat belajar ya, berhubungan dengan situasi dan kondisi. Maksudnya seperti apa nih berhubungan dengan situasi dan kondisi? Misalnya Kapurwo mau menyampaikan sebuah cerita kepada atau menyampaikan sebuah materi kepada anak-anak SD yang usianya baru berusia kelas 1 SD atau bahkan taman kanak-kanak sobat belajar. Nah, lalu Kapurwo mengatakan akan adanya penilaian masing-masing individu. Kapurwo mengatakan seperti ini. Anak-anak yang kakak sayangi, pada kesempatan kali ini kakak akan melakukan evaluasi individu mengenai kinerja dari adik-adik yang ada. Bandingkan jika kakak mengucapkan kata-kata seperti ini. Anak-anak yang kakak sayangi, di sini kakak akan menilai, gitu kan, kemampuan setiap orang dari kinerja atau penampilan masing-masing, seperti itu. Nah, kata evaluasi dan menilai itu atau penilaian itu memiliki makna yang sama gitu kan, tapi itu terlalu tingkatannya tinggi untuk anak-anak yang ibaratnya berada di kelas 1 SD dan juga taman kanak-kanak. Sementara jika menggunakan kata individu dan setiap orang atau orang, itu juga sama. Individu memang artinya orang atau setiap orang, namun bila digunakan untuk taman kanan dirasa kurang cocok atau selaras, karena kondisi atau situasinya kurang tepat berdasarkan dari kemampuan kapabilitas si yang pendengarnya, seperti itu. Nah, hal itulah yang berhubungan dengan situasi dan kondisi. Lalu selanjutnya juga, selain usia, hal ini pun akan dipengaruhi juga dengan misal kondisi ekonomi yang mempengaruhinya adalah latar belakang pendidikannya, sehingga akan berpengaruh secara langsung kepada intelektualitas dalam mencerna makna tersebut. Bayangkan kita menggunakan kata-kata tersebut dengan misalnya dengan orang berpendidikan yang memiliki pendidikan misalnya gelar sarjana dibandingkan orang yang tidak sekolah sama sekali dan bahkan tidak mampu baca tulis. Nah, hal ini kan tentu saja akan terjadinya kesalahan makna dan sulit menerima persepsi. Misalnya Kapurwo menjelaskan mengenai adanya diskriminasi gender, lalu menjelaskan materi itu. Akan adanya diskriminasi gender jika kaum perempuan di wilayah ini tidak mencari nafkah, misalnya seperti itu. Jika akan menjelaskan diskriminasi gender atau menyebutkan diskriminasi gender kepada orang-orang yang setelah sarjana, hal itu akan bisa diterima dengan mudah. Namun diskriminasi gender akan menjadi sulit ketika Kapurwo menjelaskan kepada orang yang bisa jadi tidak mengenyam pendidikan, seperti itu. Nah, di sini contohnya ya. Bunga tersebut mati karena tidak pernah disirami air. Bunga tersebut meninggal karena tidak pernah disirami air. Mati di sini konteksnya sudah tepat untuk
pohon ya, untuk tanaman. Sementara meninggal di sini kurang tepat untuk konteks pohon. Nah, jadi ini adalah contoh dari tepat dan selaras seperti itu. Nah, ini tidak tepat dan tidak selaras. Jadi harus disalahkan. Sementara tepat dan selaras. Seperti itu ya sobat belajar. Nah, selain dari dua hal ini yang diambil dari arti yaitu tepat dan selaras, apa saja sih yang perlu diperhatikan untuk menentukan diksi dalam menyampaikan gagasan? Nah, pertanyaannya bagaimana menentukan diksi yang tepat, lalu juga bagaimana menentukan diksi yang selaras. Kita harus memahami 6 hal berikut ini, sobat belajar. Nah, ini adalah hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan diksi. Yang pertama adalah memahami arti kata yang digunakan. Lalu yang kedua, memahami nuansa makna, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah memahami situasi dan kondisi. Nah, hal ini masih berhubungan erat dengan yang tadi ya, dengan tepat dan selaras. Nah, memahami arti kata yang digunakan. Contoh, nuansa makna, misalnya arti katanya kita paham yang tadi adalah benci, tidak suka. Namun nuansa makna yang ditimbulkan atau efek yang ditimbulkan itu akan berbeda jika kita mengatakan benci dan tidak suka atau kurang menyukai. Frasa kurang menyukai dan membenci sama-sama tidak suka. Namun nuansa makna yang ditimbulkan sangat berbeda. Seperti itu. Lalu juga bisa dilihat dengan kata nuansa makna yang lainnya adalah dari kata ibu gitu kan. Ibu dan perempuan tentu saja nuansa maknanya berbeda ya sobat belajar ya. Ibu dan perempuan memiliki nuansa yang berbeda. Sama-sama bila dilihat dari jenis kelaminnya adalah makhluk yang memiliki jenis kelamin berbeda. Namun ada spesifikasi khusus di mana seorang ibu adalah orang yang sudah memiliki anak atau perempuan yang sudah memiliki anak. Sementara perempuan masih bersifat umum. Nah, seperti itu. Jadi nuansa makna yang ditimbulkan akan berbeda. Jika ibu, nuansa maknanya akan langsung spesifik mengarah kepada perempuan yang sudah melahirkan, namun perempuan masih ada ibu gitu kan. Nenek pun adalah bagian dari perempuan itu sendiri, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah memahami situasi dan kondisi. Memahami situasi dan kondisi di sini sobat belajar tadi berdasarkan tadi konteksnya, lalu juga berdasarkan dari siapa lawan bicara kita. Kita akan melihat contohnya sebagai berikut. Nah, ini adalah contoh dari nuansa makna dan ini pun sekaligus mencakup dari hal yang diperhatikan berikutnya yaitu adalah memahami makna umum dan juga makna khusus, sobat belajar. Adanya makna umum dan khusus. Nah, makna umumnya adalah memperbaiki. Makna khususnya adalah kata-kata berikut. Reparasi, renovasi, revisi, dan rehabilitasi. Ini semua memiliki makna yang sama. Makna umumnya itu memperbaiki. Tapi apa yang diperbaiki tergantung dari penggunaannya. Dan kegunaannya berbeda. Contoh di kalimat. Kontraktor itu melakukan renovasi pada bagian rumah yang mengalami kerusakan. Lalu yang kedua, kontraktor itu melakukan revisi pada bagian rumah yang mengalami kerusakan. Pada kalimat kedua, penggunaan kata revisi kurang tepat karena biasanya revisi ini untuk tugas, lalu juga untuk bagian makalah, bentuk tulisan dan lain sebagainya. Nah, renovasi memang berhubungan dengan membangun suatu bangunan gitu kan atau mengkonstruksi suatu gedung gitu kan, sehingga penggunaannya tepat gitu kan. Nah, kalau kita ganti misalnya seperti ini, kontraktor itu melakukan perbaikan pada bagian rumah yang mengalami kerusakan. Nah, sobat belajar, jika menggunakan kata perbaikan dan renovasi, itu akan menimbulkan makna yang berbeda. Renovasi adalah perbaikan kembali gitu kan yang telah rusak sebelumnya. Tapi perbaikan bisa jadi memang bentuknya tidak bagus lalu diubah menjadi bentuk yang lebih baik. Seperti itu. Itu adalah kembali lagi menegaskan adanya perbedaan nuansa. Nah, kita masuk ke poin keempat, kelima, dan keenam. Nah, ini dia. Poin kelima tadi kakak sudah berikan contohnya yaitu membedakan makna umum dan makna khusus. Lalu di poin
selanjutnya adalah kita harus memahami makna denotatif dan konotatif. Secara sederhana, denotatif diartikan sebagai makna sebenarnya yang memiliki makna leksikal atau sesuai dengan yang ada di kamus. Sementara konotatif maksud kakak adalah makna yang tidak sebenarnya yang harus dilihat berdasarkan konteksnya dan makna yang diinginkan. Jadi tergantung subjektivitas. Lalu yang keenam adalah memahami kata bersinonim atau yang memiliki makna sama namun bentuk berbeda. Kakak akan perlihatkan contoh berikut. Nah, ini dia contohnya. Kata denotatif dan konotatif. Kata amplop ini bisa dibuat ke dalam dua bentuk. Contoh, ibu membeli amplop di warung. Nah, amplop di situ berarti adalah suatu kertas yang digunakan untuk memasukkan sesuatu gitu kan, atau pembungkus sesuatu. Sementara untuk dikonotatif, amplop bisa juga berarti makna tidak sebenarnya. Ia memberikan amplop dan semua masalah dan kejahatan yang ia lakukan terselesaikan. Nah, amplop di sini berarti adalah sogokan karena bermakna situasi kondisinya adalah semua masalah dan kejahatan yang ia lakukan terselesaikan. Berarti dia memberikan suap sehingga masalahnya menjadi selesai. Seperti itu. Kedua, kata umum dan kata khusus. Contoh, kata umumnya melihat. Kata khususnya ada memandang, menatap, mengintip, dan juga melotot. Nah, bayangkan kakak sedang presentasi lalu Sobat Belajar mengatakan guru itu sedang melotot ke arah presenter. Bandingkan dengan guru itu sedang memandang ke arah presenter. Dan padahal konteksnya adalah sedang memandang seperti biasa, tidak melotot. Guru itu melihat ke arah presenter. Jika kita menggunakan kata melotot, akan menimbulkan makna bahwa guru itu membuat raut wajah dengan mata besar dan seperti fokus ke arah si presenter saja. Seperti itu. Sementara melihat itu masih secara umum. Lalu kata bersinonim, contohnya adalah kata makmur dan sejahtera, arif dan bijaksana, holistik dan keseluruhan. Seperti itu. Itu adalah contoh dari kata bersinonim, Sobat Belajar. Bentuknya beda, namun maknanya sama. Sekarang kita akan lihat contoh soalnya ya, Sobat Belajar ya. Nah, ini dia kita akan lihat contoh soalnya. Ini dia. Di SBMPTN, Sobat Belajar akan menemukan beberapa potongan soal yang biasanya menanyakan mengenai ketepatan kata yang digunakan. Biasanya ada titik-titik atau misalnya seperti ini adalah harus diganti. Kita akan baca soal terlebih dahulu. Kata ditanya pada kalimat 2 harus diubah menjadi titik-titik. A menanya, B menanyakan, C ditanyai, D ditanyakan, E bertanya. Oke. Kita akan lihat dari kalimat kedua. Kita lihat ya, ini aktivitas media sosial mereka dipantau selama 3 minggu. Nah, ini kalimat 1 dan ini adalah kalimat 2 ya. Nah, ini kalimat 2. Kita akan lihat di sini ditanya. Nah, kenapa hal ini tidak tepat? Nah, Sobat Belajar harus yakin bahwa ini memang tidak tepat karena ditanyakan di soal. Nah, kenapa di sini tidak tepat? Kita akan baca dulu soalnya ya. Setelah itu, para peserta akan ditanya kembali mengenai beberapa hal seperti soal kekhawatiran karena rasa kehilangan, kecemasan, depresi, dan kesepian. Oke, ini adalah kalimat 2 saja. Nah, di sini konteksnya adalah para pesertanya bukan melakukan tindakan atau aktivitas menyampaikan pertanyaan. Berarti otomatis sudah tepat penggunaannya dibentuk pasifkan. Sehingga kata yang pilihan kata atau diksi yang melakukan aktivitas aktif itu sudah jadi salah, Sobat Belajar. Nah, jadi kita bisa mencoret pilihan A, pilihan B, dan pilihan E. Nah, itu sudah otomatis salah. Sementara kita akan melihat nih, berarti pesertanya adalah orang-orang atau kumpulan yang diberikan pertanyaan ya oleh si peneliti. Karena ini dipasifkan ciri dari kalimat di penelitian ilmiah. Nah, kata yang mendapatkan imbuhan I di akhir, itu maknanya adalah diberi. Contoh misalnya ditanyai. Hal ini berarti adalah memberikan pertanyaan atau diberikan pertanyaan, sehingga opsi C adalah opsi yang paling tepat untuk mengganti pilihan kata ini. Seperti itu dia. Nah, kenapa ditanyakan tidak
tepat karena ini artinya mengajukan pertanyaan dalam bentuk pasif, sementara mereka diberikan, tidak diajukan pertanyaan. Seperti itu, oke? Dan ini pun tidak terdapat di konteks yang ada di kalimat ini. Seperti itu, sobat belajar. Kita akan lihat contoh soal yang kedua. Nah, ini dia. Kata khusus pada kalimat satu memiliki makna yang sama dengan kata, oke, kita langsung lihat kata khusus. Nah, ini dia ya di kalimat satu ya, sobat belajar ya. Kata khusus. Nah, kata khusus pada kalimat satu memiliki makna dengan apa? Tertentu, terencana bukan, sobat belajar. Khusus di sini bukan terencana, terorganisasi juga bukan. Ini adalah pengelompokan, terpisah untuk memisahkan, bukan. Rencana atau merencanakan. Nah, tertentu ini artinya menentu atau pasti. Jadi artinya salah. Sementara khusus adalah istimewa atau spesial gitu kan. Jadi bisa diganti. Sementara di sini tidak ada pilihan spesial dan dilihat dari konteksnya, memang khusus di sini tidak bisa diganti dengan spesial. Mohon maaf sobat belajar. Nah, jadi pilihan yang tepat adalah istimewa ya sobat belajar. Oke, ini salah. Nah, itu jadi merencanakan, mengorganisasikan, memisahkan. Jadi itu jawabannya. Kita akan melihat di soal nomor 3. Kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada teks tersebut adalah, kita akan baca dulu ya. Semua anak memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan. Pihak sekolah, baik sekolah, guru, maupun tenaga kependidikan berperan penting dalam mewujudkan terpenuhnya hak pendidikan bagi semua anak tanpa ada pembatasan, pemaksaan, pengecualian dan penambahan. Kita bisa lihat sobat belajar, di sini ada sudah opsi yang sama, yaitu opsi C dan B, pemaksaan dan pemaksaan. Otomatis bukan jawabannya sobat belajar karena bukan tanpa ada pemaksaan, tapi memiliki kesamaan berarti tidak dibeda-bedakan, ya kan? Nah, tidak dibeda-bedakan memiliki makna yang sama dengan pengecualian karena di sini sudah ada tanpa pengecualian. Jadi tinggal memilih diksi yang tepatnya, itu adalah tanpa pengecualian. Jadi opsi jawaban nomor 3 adalah opsi D. Seperti itu. Itu dia sobat belajar untuk materi diksi kali ini. Penting sekali untuk memahami materi diksi karena hal ini akan diujikan di UTBK dan memang membutuhkan analisis khusus. Seperti itu. Oke? Karena belajar sekarang mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!